Hello anime lovers, selamat datang di channel NC Namikaze Kre. Kali ini gua akan membawakan anime spesial buat kalian, yaitu anime yang berjudul No Game No Life Zero. Scene berawal saat Ted yang merupakan Tuhan di dunia yang ia tinggali bermain catur bersama Izuna. Dan Ted berhasil memenangkannya. Dan di saat Ted akan bermain di ronde kedua, Ted mengatakan bahwa dia akan menceritakan sebuah kisah yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Kisah itu adalah sebuah sejarah terbentuknya dunia yang ia tempati sekarang, tentang sebuah peperangan yang menghancurkan bumi dan meruntuhkan langit. Di awal kisah diperlihatkan sang tokoh utama yaitu Riku sedang berada di reruntuhan untuk mencari sebuah informasi bersama rekannya yaitu Ivan dan juga Alei. Di reruntuhan itu, Riku menemukan sebuah replika peta yang dibuat oleh The Dwarf. Lalu, dengan bergegas, rekan tim Riku menduplikatnya. Sedangkan Riku akan membaca strategi The Dwarf dan ras yang lainnya melalui alat yang ditemukan oleh dirinya. Akan tetapi, di saat Riku sedang menganalisa, tiba-tiba muncul sebuah pesan peringatan dari Dwarf. Dan tiba-tiba muncul seekor ulat besar yang menghuni tempat itu. Dan di saat situasi semakin memburuk, Riku memerintahkan rekannya yaitu Ivan untuk mengorbankan dirinya. Singkat cerita, dengan pengorbanan Ivan, Riku dan Ale berhasil selamat dari serangan penghuni reruntuhan itu dan pulang dengan selamat. Akan tetapi, sesampainya Riku di gua persembunyiannya bersama para penduduk, terlihat anak perempuan dari Ivan dengan gembira menyambut kedatangan Ivan. Namun, Riku dengan berat hati berkata kepada Nona, yaitu anak perempuan dari Ivan, bahwa ayahnya sudah meninggal. Singkat cerita, Riku kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari informasi sendirian. Dan di saat Riku masuk ke dalam reruntuhan, Riku menemukan sebuah rongsokan bekas senjata buatan Pluzel. Namun, di saat Riku berada di lantai paling atas, Riku merasakan sesuatu keganjalan. Tiba-tiba di depan Riku ada sebuah ex machina, sebut saja si Dewi, yang merupakan robot penghancur. Riku pun merasa terancam, dan Riku terpaksa akan berdiam diri tanpa perlawanan sedikit pun. Namun, tiba-tiba ex machina itu mencium Riku. Riku pun menanyakan tentang tindakan yang dilakukan si Dewi. Dan si Dewi itu mengatakan bahwa dia sudah terpisah dengan kelompoknya. Dewi memiliki tugas untuk menganalisa isi manusia dan menirunya. Singkat cerita,
Dewi pun mengubah penampilan hingga suaranya demi menjalankan tugasnya, lalu menjadi rekan Riku. Di saat Riku dan Dewi tengah mencari informasi, mereka berdua menemukan ruangan pengembangan senjata yang sudah ditinggalkan oleh dwarf. Dan senjata yang ada di hadapan Riku adalah senjata gagal yang diciptakan oleh dewa Oldeus, yaitu Akashianse. Dan di saat Riku tengah menganalisa, tiba-tiba Dewi terkena serangan dari senjata Akashianse yang menyebabkan Dewi tergeletak. Namun Dewi dengan cepat bangkit kembali. Singkat cerita, Riku pun membawa Dewi ke tempat persembunyian Riku bersama para penduduk yang lainnya. Namun, di saat Riku baru sampai, tiba-tiba ada serangan dari dwarf yang membuat para penduduk menjadi panik. Namun Riku dengan tenang menyatakan kepada kakaknya yaitu Dola bahwa Riku menemukan tempat persembunyian yang baru dan menyuruh Dola untuk mengevakuasi seluruh penduduk ke tempat yang Riku tunjukkan. Sebelum evakuasi dimulai, Riku berpidato di hadapan para rekannya bahwa mulai saat ini Riku akan menyelesaikan perang abadi yang selama ini menghancurkan bumi. Dan Riku di sana mengatakan bahwa dia akan menantang para dewa yang telah menghancurkan segala hal yang ada di depan matanya. Dan Riku pun memulai rencananya bersama Dewi. Rencana pertama yang Riku buat adalah membocorkan strategi musuh kepada musuh yang lainnya. Dengan kata lain, Riku berencana mengadu dombakan para dewa. Dan tujuan pertamanya yaitu membocorkan rencana dwarf dan ras elf kepada ras warbis. Setelah berhasil membocorkan rencana dwarf kepada warbis, Riku pun membocorkan rencana warbis dan dwarf kepada elf. Dan begitu pun seterusnya. Akan tetapi setelah bertemu dengan ras elf, Riku kembali ke Dewi dengan keadaan yang sangat parah karena dia terlalu lama menghirup abu hitam dan menyebabkan sebelah tangan Riku terpaksa diamputasi. Singkat cerita, kakaknya pun datang. Riku menjelaskan kepada kakaknya alasan dibalik peperangan para dewa. Riku berkata bahwa alasan para dewa berperang satu sama lain adalah para dewa menginginkan Sunyaster yang dimana Sunyaster adalah kunci dari dunia yang Riku tinggali. Dan siapapun orang yang memegang Sunyaster maka akan memiliki hak memerintah dunia, bahkan bisa merubah dunia. Maka dari itu, Riku ikut ke dalam peperangan dan juga menginginkan Sunyaster untuk mendamaikan dunia. Namun, di saat Riku tengah menjelaskan, Riku pun pingsan. Di tengah keadaan Riku yang sedang pingsan, Dewi meminta maaf kepada Riku dan pergi untuk menjalankan rencana Riku, yaitu memasang 29 reflektor. Namun, di saat Dewi sedang memasang reflektor yang ke-25, tiba-tiba tepat di belakang Dewi muncullah salah satu dari bawahan Dewa Artos, yaitu Jibril. Dewi yang tengah menjalankan tugasnya tidak bisa lepas dari pertarungan.
Dan pertarungan antara Dewi dan Jibril pun dimulai. Di tengah pertarungan, Dewi dipojokkan oleh Jibril dan sebagian tubuh Dewi hancur. Dewi yang pada saat itu semakin terpojok, Dewi pun memutuskan untuk menghubungi pemimpin kelompoknya yaitu Cluster untuk menyerahkan hasil analisanya mengenai isi hati manusia yang ia dapati dari Riku. Dan permintaan Dewi pun diterima, namun Dewi harus mengulur waktu selama 230 detik. Dan Dewi pun berevolusi ke bentuk aslinya demi mempertahankan hasil analisanya. Pertarungan Dewi melawan Jibril pun semakin sengit. Namun Dewi terkena serangan dari Jibril, tepat di bagian vitalnya yang menyebabkan Dewi tidak bisa bertarung lagi. Di saat itu, Jibril tengah mempersiapkan serangan pemusnahnya. Namun, di saat-saat terakhir Dewi sudah berhasil menyerahkan semua hasil analisanya dan seketika Dewi pun lenyap di saat menjalankan tugasnya. Berpindah scene kepada Riku, Riku pun menyadari. Setelah ia sadar dari pingsannya, Riku menyadari bahwa Dewi sudah meninggal. Dan Riku disudutkan oleh rasa keputusasaan yang amat dalam. Akan tetapi, di tengah keputusasaan, tiba-tiba salah satu ex machina dari kelompok Dewi datang untuk menyerahkan permohonan terakhir dari Dewi. Di dalam pesan suara dari Dewi, Dewi mengatakan bahwa aturan kedua yang Riku buat adalah jangan sampai ada manusia yang mati. Dan Dewi mengatakan bahwa dirinya tidak dihitung, karena di aturan itu tertera hanyalah manusia, sedangkan Dewi adalah mesin. Setelah Ex Machina itu selesai memutar pesan suara dari Dewi, Ex Machina itu memberikan hak memerintah seluruh Ex Machina kepada Riku. Dan singkat cerita, Riku pun memulai rencana pengakhiran dunia. Dan sesuai rencana Riku, para dewa saling menyerang dengan kekuatan penuh yang menyebabkan bentrok besar sehingga membentuk sebuah matahari buatan. Dan energi yang berbentuk matahari itu didekatkan kepada ribuan Ex Machina yang diperintahkan oleh Riku dengan reflektor yang telah dipasang oleh Dewi. Di saat para Ex Machina terkena serangan energi yang sangat besar, Ex Machina itu telah menduplikat kekuatan serangan energi itu dan bisa digunakan oleh Riku.
Dan Riku pun menggunakan kekuatan dari energi yang sangat besar itu untuk memunculkan Sunyaster. Seperti dugaan Riku berhasil memunculkan Sunyaster. Namun, di saat Riku akan mengambil Sunyaster, tangan Riku hancur lebur. Dan dengan kesedihan yang dirasakan oleh Riku pun memohon kepada dewa apapun yang bisa mendamaikan dunia untuk memegang Sunyaster. Dan di saat-saat terakhir Riku, Ted pun datang mengambil Sunyaster di hadapan Riku. Dan ini adalah penyebab Ted menjadi Tuhan di dunia yang ia tinggali tadi.